Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah horor yang berjudul Kutukan Arwah Jelangkung. Datang tak dijemput, pulang ikut kalian. Kisah nyata dari 4 orang pemuda di tahun 1970 sampai 1980-an yang bermain-main dengan permainan yang tidak main-main, yaitu jelangkung. Dalam permainannya, mereka melakukan sebuah kesalahan hingga akhirnya menyebabkan teror yang berkepanjangan. Kisah ini terjadi di salah satu desa di Jawa Tengah, kisaran tahun 1978. Sebut saja Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wijaksono. 4 orang sahabat yang tak terpisahkan. Selain karena memang mereka satu kampung sejak SD hingga kini SMA, mereka selalu berada dalam sekolah yang sama. Seperti pada hubungan persahabatan pada umumnya, ada banyak kekonyolan-kekonyolan yang mereka lalui, termasuk kekonyolan yang satu ini, yaitu bermain jelangkung. Kuncung, si tubuh kecil namun paling tengil, inilah yang menjadi memulainya cerita. Berbekal mantra yang sudah umum diketahui dan ubo-ubo rampe atau persyaratan yang diketahui dari salah satu halaman, yaitu yang dimuat di majalah misteri, mereka mulai merencanakan ritual ini. Tak ada tujuan pasti, motivasi satu-satunya hanyalah rasa penasaran yang memang sedang kuat dirasakan oleh remaja seumuran mereka. Sugeng, si paling lugu dan penakut sekaligus narasumber dari cerita ini, sebenarnya tak setuju perihal ritual jelangkung ini. Namun apa daya, karena yang menang adalah suara terbanyak. Mau tak mau, atas nama konco kental atau persahabatan, Sugeng harus ikut terlibat di dalamnya. Mereka pun mulai mempersiapkannya. Wijaksono, si paling terampil dalam urusan kerajinan tangan, mulai membuat boneka jelangkung dengan gayung batok yang ia curi dari gentong air neneknya. Dan dibuatlah boneka itu sesuai dengan apa yang digambarkan dalam majalah misteri. Jumat sore di tahun itu, Sugeng tak begitu mengingat bulannya apa. Mereka berempat pergi ke sebuah makam Jawa, tak bertuan di salah satu lembah di taman kota. Mereka menancapkan boneka jelangkung itu di makam tersebut sesuai petunjuk. Menurut informasi dari majalah kala itu, sebelum digunakan, boneka jelangkung itu harus dibiarkan tertancap di sebuah makam selama 1 malam. Ditancapkanlah sebuah boneka jelangkung khas Jawa lengkap dengan kemeja putih milik ayah Bambang di atas makam tersebut. Dan siang hari setelah pulang sekolah, mereka kembali ke makam itu untuk mengambil boneka itu lagi. "Sampun Gimba," ucap Kuncung dengan nada bercanda sembari mencabut boneka itu. Mereka pun
beranjak pulang untuk mempersiapkan ritual Jalangkung. Tingkat cerita malam pun tiba. Semua sudah siap, boneka yang sudah diikatkan dengan kabur tulis beserta kelengkapan lainnya seperti kembang, kopi pahit, air santan, dan tidak lupa dengan sabak atau papan tulis yang terbuat dari batu. Mereka berempat membawa kelengkapan itu ke sebuah rumah tua yang terbengkalai di dekat cungkup atau tempat penyimpanan perlengkapan pemakaman di pinggir desa. Mereka sengaja mengambil waktu agak larut agar tak ada warga atau tetangga yang memergokinya. Mengingat ini adalah aktivitas yang cukup aneh, tentu akan timbul masalah bila ada orang lain yang mengetahuinya. Sesampainya di sana mereka mulai menggelar tikar, menyalakan 2 buah lentera kecil dan menata semua sesajen, dan ritual memanggilan arwah Jalangkung pun dimulai. Boneka sudah dipegang sejajar oleh mereka, tepat di atas papan penulis. Sejenak mereka semua terdiam sambil pandang. Apakah kita akan benar-benar melakukannya? Mungkin itu yang ada dalam batin mereka semua saat itu. Kuncung mulai memberikan arahan untuk mengucapkan mantra. Ojo alon-alon, ucap Kuncung sebelum mulai membacakan mantranya, sembari memberitahu agar jangan ada yang melepaskan boneka ini jika nanti timbul pergerakan. Iyo, jawab Bambang yang belakangan ini agak sebal dengan Kuncung yang selalu berlaga seperti dukun akhir-akhir ini. Mantra pun diucapkan dengan hikmat. Di tengah suasana ruangan itu yang lembab, Sugeng tampak menoleh-menoleh ke sekitar. Ia merasakan ada orang lain selain mereka di ruangan itu. Namun dengan segera Kuncung mengisyaratkan Sugeng untuk kembali berkonsentrasi. Mantra yang diucapkan berulang ini nampaknya belum membuat boneka ini bergerak. Mulai timbul keraguan dalam diri mereka masing-masing. Sugeng dan Wicaksono mulai berhenti melafalkan mantra itu. Namun tidak dengan Bambang dan Kuncung yang justru tempo bacanya kini cepat. Dan benar, tak selang beberapa lama kemudian boneka itu terhentak ke atas seakan ingin terbang. Sugeng yang kaget sempat melepaskan satu tangannya hingga akhir si Kuncung berisyarat untuk tidak melepaskan pegangan itu. Mereka semua kini terdiam melihat sang boneka bergerak tak beraturan dengan kuat. Dengan kata-kata yang terbata-bata si Kuncung berkata, Sugeng rawuh mbah. Perlahan boneka yang tadinya bergerak tak beraturan kini terlihat melandai, bergerak memutari menuju sesajen. Monggo mbah, dipun kedapi, kata Kuncung kembali. Boneka itu mulai berputar-putar dan berhenti di mangkuk berisi kunci yang ditali. Seketika Kuncung langsung teringat apa yang tertulis di petunjuk majalah, bahwasannya cara Jalangkung maka adalah dengan kunci itu. Dengan satu tangannya Kuncung mengambilkan kunci yang ditali itu dan mengalungkannya di leher boneka seraya berkata, Nuwun sewu mbah. Setelah terkalung, boneka itu mulai bergerak mengitari sesajen. Kini
Bambang mengambil alih dan bertanya, Nami nipun panjenengan sinten mbah? boneka itu sejenak terdiam, namun kembali bergerak menulis kata yang itu adalah nama, yaitu Rumi. Setelah itu Sugeng, Wicaksono, Kuncung, dan Bambang terlihat saling pandang-pandangan, seakan mengisyaratkan tentang kata-kata apa lagi yang harus ditanyakan. Tapi di sini Wicaksono tiba-tiba saja berkata, Jenengan gesang war sepinten mbah? yang artinya, kamu hidup tahun berapa mbah? Di sini boneka itu mulai bergerak tapi hanya menuliskan 2 angka yang dibaca, yaitu 1 dan 9. Dan suasana pun menjadi tegang karena setelah itu boneka itu mulai menulis dengan tak beraturan. Selang tak beberapa lama, kemudian boneka itu mulai bergerak tak beraturan. Menurut penuturan Sugeng sang narasumber, boneka itu gerakannya sangat berat dan kuat sampai akhirnya boneka jelangkung itu terlepas dari tangan mereka semua. Boneka itu terbang melayang dan menghantam langit-langit. Semua terhempas ke lantai. Mereka semua panik, namun tak beranjak dari tempatnya. Bersila sampai akhirnya mulai muncul suara yang sulit digambarkan. Yang jelas suara itu sangat mengganggu dan menakutkan. Sugeng, Kuncung, dan Bambang buru-buru ingin segera pulang saja, namun tidak dengan Wicaksono. Ia terus merangkak mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat itu. Ki sandal kulit bapakku iso dirujak aku nek ratak kanggo mulih. Yang artinya, itu sandal kulit milik ayahku, bisa dirujak kalau tidak saya bawa pulang, kata Wicaksono kepada 3 temannya itu. Akhirnya dengan terpaksa mereka mengikuti kemauan Wicaksono. Setelah si Kuncung juga berujar bahwa kita harus mematahkan boneka jelangkung itu sebelum meninggalkannya, karena kalau tidak arwah yang dipanggil akan mengikuti kita. Dan sampailah mereka di sini. Sambil saling berpegangan, mereka mulai mengambil sandal masing-masing dan membawa lentera yang tadi sempat tertinggal dan belum sempat dimatikan. Tapi di sini mereka kembali panik ketika boneka jelangkung itu tidak ditemukan. Mereka berempat mulai mencari di sudut-sudut ruangan hingga pindah ke ruangan lain. Tapi boneka itu tetap saja tidak ditemukan, seakan lenyap begitu saja. Sugeng yang ketakutan mengajak teman-temannya untuk pulang dan mencarinya keesokan harinya saja. Kebetulan malam ini adalah malam Minggu. Teman-teman sempat menolak mentah-mentah pendapat Sugeng, tapi karena setelah lama dicari boneka tetap tidak ditemukan, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pulang dan akan kembali di esokan harinya. Mungkin dengan perasaan yang penuh ragu dan khawatir, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Benar saja, Sugeng sang narasumber dari cerita ini berujar, sesampainya di rumah ia benar-benar sulit untuk tidur. Ekor matanya terus saja melihat sepintas bayangan putih yang sepertinya mondar-mandir di sekitarnya. Sampai ia merasakan pusing di kepalanya, Sugeng lantas membangunkan ibunya di malam itu.
Ia mengeluh pusing. Wajahnya memang terlihat pucat, tapi curiga sang ibu lalu membuatkan larutan gula dan asam jawa untuk meredakan sakit kepala Sugeng. Setelah diminum, akhirnya Sugeng pun bisa terlelap. Tetapi dalam lelapnya tidur ia bermimpi. Dalam mimpi ia didatangi oleh sosok wanita cantik yang menggunakan pakaian kebaya khas Jawa. Ia duduk di depan Sugeng yang saat itu berada di sebuah teras bangunan joglo. Wanita itu bernyanyi seraya menatap Sugeng. Dengan sayu terlihat jelas raut kesedihan di wajah wanita itu. Begitu juga nada yang keluar dari mulutnya sangatlah sendu. Namun tak lama kemudian turun hujan yang sangat lebat. Tentunya air membasahi tubuh wanita itu yang memang sendirian tadi tak berada di atap payung joglo. Namun di sini Sugeng heran karena tetesan air hujan itu melunturkan kulit wajahnya. Sosok perempuan itu menjadi sebuah tengkorak. Dalam mimpi itu Sugeng terperanjat dari tempat duduknya dan menggeser tubuhnya dengan tangannya, seraya pandangan dari matanya yang terus tertuju kepada wanita cantik yang telah berubah menjadi tengkorak itu. Sosok itu masih bernyanyi meski suaranya berbenturan dengan derasnya air hujan. Dengan derasnya hujan, tapi masih bisa didengar oleh Sugeng. Dalam mimpi itu, Sugeng mulai teriak-teriak meminta tolong, tapi sepertinya ia adalah orang satu-satunya di dalam joglo itu. Sampai akhirnya Sugeng pun terbangun dari mimpinya. Matanya terbuka. Oh, hanya mimpi toh, ujarnya sambil menghela napas lega. Tapi Sugeng kembali panik ketika tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya mulai mengamati seluruh ke kamarnya yang remang-remang saat itu. Dan ia melihat sesosok duduk di sudut kamarnya, yang mana itu adalah wanita yang tadi ada dalam mimpinya. Sugeng ingin beranjak dan berlari, tapi tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan. Bahkan teriakan yang ia pikir sudah kuat, tenaga keluar dari mulutnya hanyalah desahan yang memekik tersedat di tenggorokannya. Sugeng mulai mengingat doa-doa yang ia baca dan mencoba membacanya. Namun baru terbaca dalam hati beberapa patah saja, sosok wanita itu justru kini terlihat berjalan mendekatinya. Sugeng, sosok itu mendekat seperti sambil menari-nari dengan satu kalimat yang selalu diulang-ulangi, yaitu "Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi." Dengan sekuat tenaga, akhirnya Sugeng berhasil menggerakkan tubuhnya dan menarik selimutnya menutupi seluruh tubuhnya. Tapi karena selimutnya itu tipis, ia masih bisa melihat bayangan sosok itu dari balik selimutnya. Sosok itu benar-benar mendekat, tapi ia diam mendekat wajahnya ke wajah Sugeng yang bersembunyi di balik selimut. Kepalanya yang terlihat melenggang-lenggang seakan mengamati Sugeng yang tengah ketakutan, dan kini terlihat jarinya yang panjang terarah ke pipi Sugeng, menyentuh-nyentuh pipinya sambil berkata, wedi yo. Perasaan Sugeng campur aduk kala itu. Dari balik selimutnya, ia memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Namun
sosok itu tak pergi, justru malah menyentuh-nyentuh seluruh tubuh Sugeng sambil tertawa cekikikan. Dan akhirnya Sugeng yang tak kuat pun berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya yang datang menghampirinya cuman berkata, "Ngimpi opo kowe iki?" Dudu ngimpi, Mak. Udu ngimpi, kata Sugeng sambil memegang tangan ibunya. Sugeng terus berujar bahwa dia melihat hantu wanita di dalam kamarnya, tapi ibunya masih menganggap itu hanyalah mimpi saja. "Muga no, nek arep turu kuwi do ase. Wis lek turu meneh," kata ibunya seraya meninggalkannya. Sugeng mengambil tasbih di atas meja belajarnya dan kembali merebahkan dirinya di ranjang sambil berzikir. Sugeng mulai menerka apa yang terjadi. masalah iki, masalah ngopon dadang dolani jelangkung barang. Gerutu Sugeng dalam hatinya. Namun seketika wajah sosok wanita itu muncul dalam ingatan Sugeng yang masih hangat. Ia mencoba mempercayai kata ibunya meski ia ragu. Dalam pikirannya Sugeng terus berucap, "Ini hanya mimpi." Ia terus berzikir hingga mulai mengantuk. Namun di sini teror itu sepertinya mulai kembali, karena ketika Sugeng memejamkan matanya, ia merasa ada seseorang yang tidur di sampingnya. Ia benar-benar merasakan ada beban lain yang tertumpuk di kasurnya. Tetapi ketika ia membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia kembali memejamkan matanya dan rasa itu datang lagi. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang benar-benar yang jelas itu membuatnya tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Setelah azan subuh berkumandang, barulah setelah itu Sugeng bisa tidur walaupun sekitar jam 7 pagi. Ia sudah harus terbangun karena ternyata teman-temannya sudah berada di rumahnya. Tentunya mereka akan menuntaskan permainan ini, mencari boneka. Terlihat wajah-wajah lesu terpancar dari raut Bambang, Kuncung, dan Wicaksono. Sudah bisa ditebak apa yang mereka lalui semalam. Ayo gendang, kata Bambang mengajak teman-temannya. Berjalan mereka berempat ke bangunan kosong itu. Di jalan, mereka semua bercerita kalau semalam didatangi sosok wanita yang bernama Rumi. Ciri-ciri dan detail kejadian kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Sugeng semalam, tapi tidak dengan Kuncung, karena semalam ia mengaku sempat dicekik oleh sosok wanita itu. Di sini Kuncung memang terlihat berbeda dengan teman-temannya. Nampak jelas raut wajahnya yang ketakutan dan seperti kurang fokus. Padahal di antara mereka berempat ia adalah orang yang paling tengil dan suka bercanda, bahkan dia tergolong yang paling berani meski badannya kecil. Singkat cerita sampai mereka di bangunan itu, tapi anehnya di sini boneka jelangkung itu sudah ada tergeletak rapi di antara sesajen. Dan janggalnya lagi, bunga yang digunakan untuk ritual semalam sekarang sudah mengering. Bukan hanya layu, tetapi seakan sudah ditinggal berhari-hari. Sedangkan kopi dan air santan yang ada di gelas juga sudah berjamur tebal. Tapi mereka tidak memperdulikannya itu. Mereka hanya ingin segera menghancurkan boneka jelangkung itu. ayo Cung, tugel ngegoleke. Yang artinya, "Ayo Cung, patahkan bonekanya," kata Wicaksono kepada Kuncung.
Dengan sedikit terpaksa, Kuncung mengambil boneka itu dan hendak mematahkannya dengan lututnya. Dengan sedikit terpaksa, Kuncung mengambil boneka itu dan hendak mematahkannya dengan lututnya. Tapi sesuatu terjadi ketika batang jelangkung itu menyentuh pahanya. Tiba-tiba Kuntung terjatuh menunduk dan duduk tersimpuh. Sing genah Cung, aja guyon. Yang artinya, yang benar Cung, gak usah bercanda, kata Bambang sembari menggoyang-goyangkan pundak Kuncung. Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi lagu-lagu yang dinyanyikan adalah tembang lir ilir. Seperti yang orang Jawa tahu, lagu lir ilir karya Sunan Kalijaga ini sangat indah dan liriknya serta dengan maknanya. Bahkan cerita sejarah mengatakan lagu ini sering digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Namun seketika aura lagu itu berubah menjadi seram. Seram karena di sini suaranya yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Suaranya begitu merdu. Sejenak mereka terdiam saling pandang. Wah, Kuncung kelebuan iki, kata Bambang Lir. Mereka tak berbuat apa-apa sampai sosok yang merasuki Kuncung itu menyelesaikan bait dari lagunya. Baru setelah itu Bambang disusul dengan yang lainnya mulai mendekati dan duduk di depan Kuncung yang diduga sedang kerasukan itu. Dengan gemetar Bambang berkata, nuwun sewu Mbah, meniku sinten ji? Seraya memberikan tangannya untuk berjabatan. Padahal tentunya sebenarnya mereka semua tahu kalau sosok yang merasuki Kuncung adalah arwah Jalangkung yang semalam mereka panggil, yaitu Rumi. Mendengar pertanyaan itu, sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu menjawab, gayamu etok-etok ra ngerti, kata dengan nada sedikit meninggi. Mbah Raumi nggih, sahut Wicaksono di sela kemarahannya itu. Di sini Bambang kembali berbicara yang intinya adalah meminta maaf kepada sosok yang ia rasuki Kuncung. Dos pundi Mbah? Nggih menawi raga menika kula kalian rencang-rencang wonten lepas nyuwun ngapunten langkah sanget Mbah. Artinya gimana Mbah? Oh iya, apabila raga ini tubuh Kuncung, saya sama teman-teman. Dan sosok dalam tubuh Kuncung pun menjawab, ora iso, pedes-pedes kaya raimu kabeh. Kuwi kudu dine ngerti, aku wis kepancut kejebak, ngerti? Kata sosok itu sambil menunjuk mereka satu persatu. Aku bakalan ono ning uripku, tekan aku bosen. Kata sosok itu lagi dengan nada bicara yang semakin meninggi. Ampun Mbah, nyuwun ngapunten, ingkang sangat Mbah, kata mereka secara bersamaan. Ora usah, ora urusan, pokoke mbu tekan kapan aku bakalan ono ning uripmu, kata sosok itu lagi. Kula kapok Mbah, mboten ajeng malih-malih Mbah, kata mereka dengan ketakutan. Saniki wangsul nggih Mbah, maksake ragane, kata Bambang. Apa? Bali? Jawab sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu. Aku Raumi Susro di Mejo, aku dayang nang kene. Jawab sosok itu sambil melot. Setelah itu ia pun berteriak dan mengamuk. Hingga akhirnya
ada salah satu warga yang mendengarnya. Sebut saja Pak Parman. Beliau adalah tetangga mereka, petani yang kebetulan mempunyai ladang di dekat rumah kosong itu. "Ono apa to iki?" tanya Pak Parman kepada mereka. Akhirnya mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana duduk permasalahannya. "Pancen bocah-bocah kurang gawean," kata Pak Parman. "Wis undang Mbah Jumadi," kata Pak Parman menyuruh mereka memanggil Mbah Jumadi, seorang pawang kuda lumping di desanya. Wicaksono yang kini tergopoh-gopoh pergi ke rumah Mbah Jumadi. Sementara di sini Kuncung terus saja teriak-teriak mengamuk. Sesekali ia teriak meminta tolong, tapi ia sudah tak bisa mengendalikan dirinya yang telah dikuasai oleh roh Rumni. Singkat cerita, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu dan mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai ia mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu bersalaman. Nampaknya beliau sudah diberitahu duduk permasalahan oleh Wicaksono tadi di perjalanan. Dengan tenang dan sopan, Mbah Jumadi memintakan maaf mereka berempat untuk sosok yang merasuki Kuncung. "Mbah Raumi, mengertos kula to? Kula nyuwunaken jroning ngapura saking lare-lare menika ingkang lancang kalian dereng nalar. Pun saniki kondor nggih?" Begitu kira-kira kata Mbah Jumadi kepada sosok yang merasuki tubuh Kuncung itu. Serayanya bersalaman, dan Kuncung pun tampak tenang. Kemudian tubuhnya melemah. Mbah Jumadi mengeluarkan kain hitam di sakunya dan menyabatkannya ke tubuh Kuncung. Seketika ia langsung terbangun dan muntah-muntah. Pak Parman dan Mbah Jumadi mengajak mereka berempat untuk keluar dari bangunan itu dan mengajak mereka duduk di pinggir sawah. Di sini Mbah Jumadi memberi nasihat kepada mereka. "Jalangkung itu permainan yang terlarang, Nak. Saya tidak bisa banyak membantu kalian. Saya hanya bisa memintakan maaf karena saya cuma pawang orang kesurupan, bukannya kiai. Sudah sekarang semua pulang. Nanti kalau masih diganggu, bilang sama orang tuamu suruh panggil kiai," ujar Mbah Jumadi. Begitu kira-kira kata Mbah Jumadi kepada mereka. Singkat cerita mereka pulang. Pak Parman dan Mbah Jumadi sempat dibujuk untuk tidak memberitahu hal ini kepada orang lain, terutama orang tua mereka berempat, tentang Kuncung yang kesurupan karena permainan jalangkung. Singkat cerita, setelah kejadian ini, Sugeng, Wicaksono, Bambang, dan Kuncung berubah menjadi seorang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlepas dengan apa yang telah mereka lalui bersama, mereka tetap menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Itulah kisah tentang Jalangkung.